Bismillah. Bisnis yang sedang berjalan saat ini apa nih? Bisnis siapa? Bisnis lu dong. Bisnis lu apa ya? Bisnis biro konsultan. Biro konsultan. Ya, alhamdulillah. Terus itu aja sih yang settle. Yang settle ya? Terus yang kemarin-kemarin? Sinau. Sinau ya? Lebih ke Sinau ya? Sinau, belajar. Belajar. Karena belajar itu harus action sih. Kalau bisnis itu belajar harus action. Harus action ya? Harus action. Itu poin. Kalau belajar buku itu intuisinya kurang. Wasana forever jadinya. Forever. Karena nggak ada actionnya. Iya. Ya kan? Kan kalau action nabrak kan menjodoh kan kerasa ya. Jadi kan nggak Jadi nabrak lagi. intinya segala sesuatu yang belum pernah kita coba Ya, harus coba. biar kita tahu hasilnya seperti apa. Ya. Tapi Gitu, Sat, ya? Iya betul. Bahan apa Begitu juga gimana? nanti dengan Sama bisnis ke kaplas. Iya. Enggak apa semen bola. Tapi ngomong bisnis nih. Semoga menjadi pebisnis. Iya, amin. Bisnis multimedia saja. Iya. Masya Allah. Sambil aku bikin panas ini ya. Masya Allah ya. Oke. Wih, ngopi keren nih Oh, kayaknya ini. iya Masya Allah. dong. Sat, pebisnis Sat. Ada nggak Sat sahabat yang sampai membiayai, intinya untuk mendanai semua untuk para dakwah gitu, Sat? Jadi kalau kita lihat zamannya Rasulullah, kemudian zaman para sahabat, ini banyak sekali rupanya para sahabat dan ulama-ulama salaf itu mereka pengusaha sukses-sukses dan hebat. Mereka itu yang membiayai dakwah, membiayai para ulama itu malah mereka. Seperti misalkan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf membiayai dakwah luar biasa. Sampai selamat, masya Allah, ini bos besar ki. Di sana, Iya. tak nyali di sana. Contoh sukses pengusaha, masya Allah. Tak buka ini. Biasa Pak Haji, Pak Abbas. Masya Allah ya. Jadi rupanya masuk surga itu bisa dengan cara jadi pembisnis. Maksudnya mindset kita itu harus kita bangun. Tidak semua yang jadi penghuni surga itu hanya ustadz gitu loh. Nah itu mindsetnya harus kita rubah gitu loh. Para sahabat banyak yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan luar biasa. Demikian juga nanti zaman para salaf itu ada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kaya raya. Demikian juga Laits bin Sa'ad, ulama besar dunia tapi dia kaya raya. Sehingga rupanya bisnis itu ada pahala yang besar di dalam bisnis kita gitu loh. Bahkan kalau seandainya pembisnis itu jujur, Rasulullah mengatakan seorang pembisnis yang jujur nanti akan dibangkitkan nanti bersama para malaikat. Nah, itu pahalanya besar. Nah, sekarang pertanyaan di sini kan, lah terus bagaimana supaya bisnis saya itu barokah kan itu? Ya, itu pertanyaan yang mungkin ini selama ini menjadi pertanyaan apa ya? Buat teman-teman para pebisnis, karena mungkin bisnis berjalan tapi nggak barokah dan lain sebagainya, Sob. Iya. Terkadang merasakan hal seperti itu nggak? Pernah nggak di fase seperti itu, Mas? Gini Pak, fase di mana yang mungkin ente kerja mati-matian nih, lari di tempat. lari di tempat. Iya. Emang nggak? Pasti biasanya kayak gitu tuh langsung harus screening apa yang salah. Pasti dari kita. Tapi juga mungkin Pak Abbas pernah menemukan di fase-fase seperti itu, Pak ya? Kerasan sedikit dalam bisnis itu biasanya mesti melewati itu Melewati fase seperti itu. fase seperti itu. Dan fase-fase seperti itu ayo abah ini udah panas nih bang. Ya nanti kita kenal. kawan-kawan bisnis terutama di masa-masa Ini apa sih bang? Minum kopi. dalam tanda kutip kegelapan lah gitu. Kegelapan. Nah, masa kegelapan itu kan kita tidak tahu riba, oh ternyata ini riba, oh ternyata ini horor, oh ternyata ini ada subhat di situ, oh ternyata ini Juga ada apa ini guys? Nah, itu faktor-faktor itu ternyata setelah kita sedikit belajar itu, oh ternyata gitu, terutama riba itu. Ada fase ketika kita itu di atas kertas, bisnis kita itu ada untung, ada kelebihan, ada faedah Secara kertas. secara di atas Di atas kertas. kertas ya. Tapi realnya itu ya mungkin karena di situ ada riba, ada gharar, ada zalim,
realnya kok cuman capek aja gitu. Iya. Makanya emang benar sekali itu yang dilakukan oleh sahabat Umar. Ketika dia melarang orang untuk berdagang sebelum Belajar ilmunya. Untuk pedagang di pasar gitu ya. Iya. Nah, begitu Ustaz. Ya. jadi gini Ustaz, gimana Ustaz untuk menjadi pebisnis yang barokah ini? Jadi fahami dulu barokah itu apa gitu loh. Ya. Terkadang banyak yang banyak orang itu keliru memahami barokah gitu loh. Barokah itu yang penting banyak duitnya kan gitu. Berarti maksudnya banyak berarti itu barokah, bukan gitu. Barokah itu banyak manfaat. Banyak Manfaatnya itu. Misalkan gini ya, orang dia masya Allah lah bisnisnya top gitu loh, tapi rumah masih belum punya, masih ngontrak gitu loh. Nggak tahu kok duitnya itu kayak istilahnya dimakan demit lah istilahnya itu. Nggak nempel. Hilang semua duitnya kan gitu loh. Kayak nggak tahu kemana duitnya itu. Nah itu berarti nggak barokah. Lah kenapa nggak barokah? Biasanya uang haram itu biasanya makan ya didemit kan gitu. Berarti maksudnya apa? Yang menjadi masalah harta kita itu nggak barokah itu karena haramnya itu. Karena riba, kemudian karena ada horor, karena sesuatu transaksi yang diharamkan gitu. Nah itu di zaman Umar itu, kayak kata Pak Jiwas tadi kan, tidak boleh seorang pun jual beli di pasar sampai belajar fikih muamalah. Kencang di zaman Umar itu. Kenapa? Karena yang dikejar barokahnya, bukan karena banyaknya. Nah itu seorang pembisnis itu, kalau bisa sebelum dia mulai bisnis dia belajar dulu fikih muamalahnya. Supaya apa? Supaya hartanya barokah. Tapi kalau dia itu bisnis, nah problem kita kebanyakan orang mau belajar muamalah setelah sukses. Setelah sukses ya. Jadi orang kaya baru belajar muamalah, aduh pusing tuh isinya. Ini haram, aduh haram semua ini duit saya kan gitu loh. Akhirnya di situ nanti terbentur antara syahwat dunia dengan keinginan untuk menjalankan syariat. Belum tentu loh, misalkan kita tahu ini haram karena riba. Wah, tapi kita sudah sukses. Berani nggak kita siap meninggalkan? Nah, belum tentu loh itu. Kecuali kalau kita masih kecil-kecilan, ninggalkan kita masih bisa lah. Wah, ini haram, uang untungnya masih kecil-kecilan, bisa lah. Tapi kalau untungnya sudah miliaran, sudah jadi orang sukses, untuk meninggalkan yang haram itu berat sekali di waktu itu. Nah, itu kalau bisa bagi pengusaha itu sebelum dia terjun ke dunia bisnis, harus belajar muamalah. Harus. Supaya tidak menjadi orang yang susah menerima kebenaran karena sudah nyaman dengan dunianya. Seperti yang kemarin mungkin Pak Abbas ya ikut di kelas entrepreneur school. Nah, itu Masya Allah. Ini materinya didapat apa Pak Abbas? Alhamdulillah di KES KPMI Entrepreneur School. Saya masuk di angkatan ke-12 kemarin ya. Alhamdulillah materi yang disampaikan di situ cukup komplit Pak. Pertama dari tauhid, akidah ya, akidah, tauhid, terus fikih muamalahnya, terus manhaj, materi manhaj itu ada, fikih muamalah ada, tauhid, akidah ada, itu mencakup lebih dari 70%. Lebihnya itu teori dan praktik bisnis yang dilakukan dari pemateri-pemateri. Kalau pematerinya pun lebih agak komprehensif itu. Dari ustadz-ustadznya juga kan, yang tadi saya sebutkan itu ada materi-materi yang tadi saya sebutkan dari ustadz-ustadz. Terus dari praktisi-praktisi ada dari praktisi IT seperti founder Zahir itu. Zahir. Kasmelah itu. Fadil Pasmelah. Ada praktisi keuangan dan itu praktisi keuangan di perusahaan multinasional. Itu Pak Dade loh. Sebagai kepala sekolah KES itu. Kepala sekolahnya langsung. Ada lagi Pak Nur Samsu. Itu praktisi ekspor impor. Dan dia juga sama dengan Pak Ketua KPMI Pusat, Pak Rahmat Marbau. Itu dia praktisi di bidang agrobisnis, pertanian dan juga ekspor impor. Mana guys?
ada lagi dari semacam untuk memotivasi para bisnis itu dari praktisi yang udah punya bisnis, dan dia sebagai juga motivator. Jadi Komplit ya. lumayan komplit di KAS KPMI itu. Paket komplit. Nanti kapan ikut? Ya udah, kapan diadainnya? Sangat, kalau kita perhatikan ya, di antara umat muslim khususnya itu kan proporsi pengusaha, entrepreneur dan swasta ya, dengan profesi yang orang kantoran lah katakanlah, itu lebih besar di profesi yang non formal dan pengusaha. Nah, itu perlunya urgensinya KPMI, sekolah KPMI itu di situ. Makanya sangat diperlukan sekali saat itu diaktifkan kembali kajian-kajian fikih muamalah yang konsepnya seperti di KPMI itu. Masya Allah. Karena banyak sekali teman-teman kita juga tuh yang para pengusaha Maupun yang mulai usaha. maupun yang mau mulai usahanya. Ya. Ya penting memang belajar fikih muamalah itu penting. Iya. Dan di KAS KPMI itu sendiri, di samping kita itu mendapatkan materi ya, materi di situ juga ada dari praktisi-praktisi, dan juga penting juga kita ada jaringan ke sesama pengusaha gitu. Karena peserta KAS KPMI itu kebanyakan juga ada yang masih mau mulai, ada yang sudah running mulai, ada bahkan yang sudah mau pensiun. Mau invest kemana nih? Injek kemana nih? Jadi juga intinya lebih ke networking ya. Ya, networking. Itu terbina di situ. Tapi di situ Pak Abbas, maaf, saya nanya, ada bahas soal adab nggak ya? Ada berbisnis. Ada, Itu penting banget soalnya. ada. Itu kaidah ada berbisnis, itu pematerinya Ustadz Abdul Rasikal. Akhlak seorang pebisnis ada materinya. Karena itu penting banget, no. Jadi kadang dari segi agama mungkin muamalah hubungan kita dengan Tuhan atau Allah tuh asik ya. Tapi di saat udah dibenturkan dengan hubungan dengan sesama, apalagi hubungan bisnis, lupa dengan adab. Nah, kita nih ya Ustadz, karena Ustadz ini selain mengajar juga pebisnis juga, Masya Allah. Kecil-kecilan. Nah, kecil-kecilan. Gimana Ustadz? Maksudnya untuk gini Ustadz, terkait dengan tentang yang tadi kita bicarakan adab bisnis ini gimana Ustadz? Maksudnya mungkin Ustadz punya tips ya buat apa? Ya tentang adab itu, ya sebenarnya itu masalahnya di kita itu. Kita masuk di dunia bisnis, cuma kita nggak tahu ilmunya. Masalahnya itu kita nggak punya ilmu gitu loh. Nah itu kalau kata Imam Bukhari kan, al ilmu qoblal qouli wal amal. Ilmu itu dipelajari sebelum kita itu beramal dan berucap gitu loh. Rupanya dalam dunia bisnis itu banyak ilmu yang harus kita pelajari. Baik secara syariatnya, secara adabnya dalam Islam itu seperti apa. Kalau kita lihat Islam itu detail sekali membahas masalah adab. Seperti Rasulullah mengatakan, la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Seseorang jangan membeli barang yang sudah ditawar sama saudaranya. Selesaikan dulu sama saudaranya. Itu kan termasuk adab. Nah itu. Tapi kan di kita sayangnya terlewatkan. Kenapa dilewatkan? Karena nggak belajar gitu loh. Fikih masalah seperti ini itu nggak dipelajari gitu loh. Makanya PR-nya kita semuanya itu, ayo kita belajar sebelum kita itu beramal. Nah itu KPMI itu Masya Allah lah, penting KPMI itu. Cuma ya ini mudah-mudahan nanti Pak Haji Abbas bisa hidupkan lagi lah KPMI kalau nggak. Amin. Aku nanya dong, satu dong. Jadi gini, ini hal penting nih soal adab. Jadi ingat. Jadi gini, ini langsung contoh kasus misalnya tadi ya. Dalam sebuah transaksi itu hukum jual beli kan ada barang atau ada jasa dan ada angka. Oke. Di saat kita bicara barang gitu yang udah atau jasa yang sudah diangkakan dan disetujui, berarti kan akadnya berarti angka yang disetujui dong. Ya. Kadang kebanyakan ada beberapa oknum gitu ya yang sengaja misalnya jasa atau apa gitu ya. Itu tuh dia kan dalam angka transaksi, tapi di saat barang jadi saya bayar segini aja ya. Itu hal yang kayak menjadi membudaya. Sedangkan
akad pertama itu udah oke nih, udah salaman gitu ya. Di saat udah jadi ditekan lagi untuk harganya segini aja lah, saya transfernya segini aja lah ya. Terus karo konco, ini bicara karo konco itu bahaya banget nih. Nah, akhirnya adik kecil nggak enak, yuslah. Tapi kan kalau ditanya adik kecil, ya jangan kan orang. Kalaupun enggak pun barang udah jadi, bukan nggak bisa dikemanain lagi karena ini customize mungkin. Nah itu tuh gimana tuh yang nangani orang-orang yang model akadnya dari awal udah oke, ternyata di saat udah barang jadi belanjaannya akad dan kita sebagai ini ya udah nggak bisa apa-apa karena produk itu nggak bisa kemana-mana selain orang itu. Jadi kalau dalam kaidah itu ada namanya al muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu berjalan bersama dengan syarat mereka, kesepakatan mereka. Islam itu mengajarkan dan itu ciri seorang muslim. Seorang muslim itu menjaga kesepakatan. Nah itu ketika Heraklius bertanya tentang sifat Nabi ini, Nabi yang muncul di akhir zaman ke Abu Sufyan, hal yaghdir. Apakah Nabi akhir zaman itu suka berkhianat terhadap perjanjian? Maka Abu Sufyan mengatakan enggak pernah. Muhammad adalah orang yang menjaga perjanjian, hatta sama musuhnya gitu loh. Kenapa? Karena sudah berjanji selesai. Walaupun waktu Sulh Hudaybiyah itu ada sebuah kesepakatan yang waktu itu kayak dolim, Pak. Dolimnya itu orang Mekah yang mau ke Madinah, berarti orang kafir yang pengen masuk Islam harus dipulangkan ke Mekah. Sedangkan orang Madinah yang mau ke Mekah, ke balik kampung, tidak boleh diusir. Ini kan dolim sekali. Sampai Umar kan nggak terima dengan kesepakatan ini gitu loh. Lah akhirnya Rasul disetujui. Maksudnya kayak stempel lah, distempel sama Rasulullah. Lah Rasulullah akadnya waktu itu sama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu utusan dari kafir Quraisy. Ketika sudah distempel jedier, pas anaknya Suhail bin Amr, namanya Abu Jandal. Dia itu kan dipasung sama Suhail supaya nggak ke Madinah. Dia berhasil memecah rantai, langsung lari. Pas waktu itu dia Rasulullah sudah selesai akad lah sama orang kafir Quraisy itu. Datanglah Abu Jandal. Meluk Rasulullah, ya Rasulullah tolong saya bawa ke Madinah. Saya takut kalau saya itu masih di Mekah, nanti saya murtad dari agama kan itu. Nah, maka Suhail bin Amr bapaknya mengatakan, "Wahai Muhammad, ini kesepakatan kita. Ini kesepakatan loh ini." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Jandal, pulanglah kamu." Akhirnya dia protes, "Ya Rasulullah, kamu biarkan saya pulang sampai akhirnya nanti orang kafir Quraisy memfitnah agama saya gitu." Maka Rasulullah mengatakan, "Pulanglah, ini kesepakatan. Saya nggak bisa merobek kesepakatan gitu. Semoga Allah nanti memberikan jalan keluar bagi kamu gitu." Akhirnya apa? Umar waktu itu nggak terima. "Ya Rasulullah, ini kezaliman ini." Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, saya seorang nabi. Saya itu bukan orang awam yang saya itu punya pendapat sendiri. Saya punya Allah Ta'ala kan itu. Dan ini dari Allah Ta'ala gitu loh. Pasti Allah akan memberikan kemenangan bagi kita. Umar sabar saja itu." Umar nggak terima waktu itu. Sampai datang kepada Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, kita percaya nggak Islam itu benar?" "Percaya." "Lah kenapa kita itu merasa lemah seperti ini kan itu? Oh kita sudah kuat gitu." Abu Bakar mengatakan, "Wahai Umar, dia itu Rasulullah. Dia tidak sembarangan mengadakan kesepakatan seperti itu kan itu." Akhirnya benar, Abu Jandal diseret sama bapaknya. Nanti dia ikut berhasil meloloskan diri. Dia nggak boleh ke Madinah tapi karena kesempatan masih ada kan itu. Tapi dia tinggal di sebuah tempat. Akhirnya orang-orang Muslim dari Mekah yang mau masuk Islam kumpulnya di sini. Sampai bikin sebuah kekuatan besar, jadi ditakuti sama orang kafir Quraisy. Dipersiapkan untuk itu. Nah itu. Mereka nggak bisa ke Madinah karena kesempatan masih ada. Ketika disobek kesempatan sama orang Mekah sendiri, baru nanti mereka bergabung sama kaum Muslim untuk memerangi Mekah. Jadi masih kalau kita lihat di sini berarti apa? Kesepakatan itu kalau dalam Islam itu sangat dijaga. Sangat dijaga itu. Ya. Nah itu berarti menunjukkan kalau ada Muslim seperti itu berarti memang dia itu kurang belajar masalah fikih muamalah, sistem Islam itu seperti apa gitu. Ya, sudahlah berarti intinya. Dan mungkin sedikit menambahi Ustaz itu ya. Kalau contoh yang disampaikan sama Ustaz itu memang harus dalam perjanjian, dalam akad itu harus tertulis. Itu kunci. Ada, ya, ada apa? Hitam di atas putih. Ada, di akad itu memang harus tertulis, harus tertulis. Dan kalau perlu untuk menghindari seperti yang Mas Teguh sampaikan tadi, itu kan sebagai produsen ya, produsen kalau memang karena itu masuknya dalam akad istisna itu satu. Istisna. Kalau istisna itu kan pemesan itu boleh bayar kontan, boleh di belakang, boleh cicil. Betul.
Artinya kalau opsinya itu bayar di belakang atau bayar cicil, itu kan Mas Teguh ada risiko. Iya. Ada risiko. Nah, untuk menghindari itu, mungkin Mas Teguh bisa, walaupun ini mungkin kelihatannya kita kadang nggak merasa nggak enak sama customer ya, tapi untuk menjaga harus ada jaminan bahwa akan terlunaskan gitu dengan angka sepakatan awal walaupun nyicil gitu. Ya, harus tertulis untuk menjaga ketidakpastian kalau orang itu akan belanjani dalam bahasa Jawa itu belanjani ya, menyulayani ya, tidak menepati janjinya sesuai akad. Itu tertulis. Ya berarti intinya walaupun kadang-kadang ya masyarakat kita itu kan karena tepo selironnya yang terlalu tinggi, akhirnya kan ya udahlah nggak apa-apa, ya wes lah. Akhirnya jadi budaya, Mas. Ya. Itu kalau budaya itu tepo seliro yang salah tempat, yang salah tempat yang bisa menimbulkan ketidakjelasan, ketidakpastian. Betul. Bisnis is bisnis, friend is friend gitu ya. Iya, gitu. Itu ya. Iya. Kalau sudah afan itu barat wis. Afan akhi ya. Berarti intinya ketika saya mau memulai membangun suatu usaha ataupun bisnis, berarti intinya harus belajar terlebih dahulu. Ustaz. Ya. Ilmu Ya, betul. intinya Ustaz ya. Begitu Ustaz kurang lebihnya Ustaz ya. Ya. Oke, barakallahu fikum.